Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah-kisah gelap tentang perjanjian terlarang, tumbal, dan makhluk tak kasat mata akan terungkap satu persatu. Di sini, tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kamu sendirian. Karena cerita malam ini mungkin akan mengikuti kamu bahkan setelah video ini selesai. Selamat menikmati dan bersiaplah memasuki dunia pesugihan yang penuh teror dan tanpa jalan kembali. Malam itu, angin berhembus pelan di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Jalanan utama desa hanya berupa aspal sempit dengan lampu jalan yang redup dan jarang. Di pinggir jalan itulah berdiri sebuah warung sederhana beratapkan seng dengan papan kayu bertuliskan Sate Kelinci Pak Raka. Namun sayangnya tulisan itu mulai pudar, sama seperti harapan pemiliknya. Raka, seorang pria berusia sekitar 35 tahun, duduk di kursi kayu sambil menatap jalan kosong di depannya. Asap dari pembakaran sate mengepul pelan, tapi tidak ada satupun pembeli yang datang. Sudah hampir 3 jam ia membuka warung dan hanya satu orang yang singgah. Itu pun hanya membeli 1 porsi. Seperti ini terus, gumam Raka pelan. Ia menghela napas panjang lalu menatap tumpukan daging kelinci yang belum terjual. Jika dibiarkan, besok daging itu akan basi. Itu artinya rugi lagi. Padahal dulu Raka membuka warung ini dengan penuh harapan. Ia pernah bekerja di kota, tapi memilih pulang ke desa karena ingin hidup lebih tenang. Dengan sisa tabungan, ia membuka usaha sate kelinci. Awalnya ia yakin, karena di desa itu belum ada yang menjual sate kelinci. Tapi kenyataan tidak seindah harapan. Pembeli sepi, warga lebih memilih makanan yang sudah biasa mereka makan. Ditambah lagi lokasi warungnya yang agak jauh dari pusat desa, membuat orang jarang lewat. "Kalau begini terus, bisa bangkrut aku," katanya lirih. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Raka mulai membereskan sebagian dagangannya. Ia tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga pikiran. Tiba-tiba, krek, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan gelap. Raka menoleh. Dari kejauhan terlihat sosok seseorang berjalan perlahan mendekati warungnya. Langkahnya pelan, sedikit tertatih seperti orang tua. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh, rambutnya panjang beruban dan wajahnya pucat. Matanya terlihat tajam, meskipun tubuhnya tampak lemah. Raka sedikit heran, jarang sekali ada orang lewat malam-malam seperti ini. "Pak, masih buka?" tanya pria itu dengan suara berat dan pelan. "Iya, masih Pak, mau pesan sate?" jawab Raka mencoba ramah. Pria itu tidak langsung menjawab, ia justru menatap ke arah pembakaran sate lalu menghirup aromanya dalam-dalam. Harum, tapi sayang," katanya. Raka mengerenyit. "Sayang kenapa Pak?" Pria itu tersenyum tipis, senyumnya aneh, tidak seperti orang biasa. Harumnya belum cukup untuk memanggil banyak orang. Ucapan itu membuat Raka sedikit tidak nyaman. "Ya, beginilah Pak, sepi terus dari tadi," jawab Raka jujur. Pria itu lalu duduk tanpa dipersilahkan. Tatapannya kini tertuju langsung ke wajah Raka. "Kalau kamu mau, warung ini bisa ramai, sangat ramai," ucapnya pelan. Jantung Raka berdegup sedikit lebih cepat. "Maksudnya Pak?" Pria itu mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam. Ia meletakkannya di atas meja. "Ini bisa membantu."
Raka menatap benda itu ragu-ragu. Ini benda apa, Pak? Pria itu mendekatkan wajahnya lalu berkata dengan suara lebih pelan, hampir berbisik. Penglaris. Suasana mendadak terasa dingin. Angin yang tadinya pelan kini seperti berhenti, bahkan suara jangkrik pun seakan menghilang. Raka menelan ludah. Penglaris. Maksudnya? Warungmu akan ramai, pembeli datang tanpa kamu panggil. Jawabnya singkat. Raka terdiam. Di satu sisi ia sangat butuh, tapi di sisi lain ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Tidak gratis kan? Tanya Raka hati-hati. Pria itu tersenyum lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar dan terasa menyeramkan. Semua ada harganya. Raka semakin gelisah. Harganya apa, Pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan lalu mendorong benda kecil itu ke arah Raka. Kamu akan tahu nanti. Pak, tunggu. Belum sempat Raka melanjutkan, pria itu sudah berjalan pergi menjauh ke arah gelap. Anehnya, dalam hitungan detik, sosoknya begitu saja menghilang, seolah tidak pernah ada. Raka terpaku di tempat duduknya, nafasnya terasa berat. Ia menatap benda kecil itu di atas meja. Jimat. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuhnya. Ini beneran atau aku lagi halu? Gumamnya. Namun entah kenapa di dalam hatinya muncul bisikan halus. Ambil saja. Raka menutup mata sejenak. Ia memikirkan hutang, kebutuhan hidup, dan warung yang hampir bangkrut. Perlahan, ia mengambil jimat itu. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut. Warung sate Raka sudah tutup, tapi pikirannya justru semakin terbuka, dipenuhi rasa gelisah. Jimat kecil itu masih berada di tangannya. Dibungkus kain hitam lusuh, terasa dingin, tidak wajar. Padahal udara malam tidak terlalu dingin. Raka duduk di dalam warung yang sudah sepi. Lampu gantung bergoyang pelan tertiup angin. Penglaris, gumamnya pelan. Ia masih memikirkan pria tua misterius itu. Datangnya tiba-tiba, perginya juga menghilang begitu saja. Siapa dia sebenarnya? Bisik Raka. Raka mencoba berpikir logis. Mungkin hanya orang gila atau sekedar penjual jimat biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan pria itu, suaranya, dan suasana yang berubah saat ia berbicara. Semua terasa tidak normal. Raka menghela napas panjang. Sudahlah. Yang penting usaha gue bisa jalan. Ia lalu membuka perlahan kain hitam itu. Di dalamnya terdapat sebuah benda kecil, seperti batu hitam, tapi permukaannya halus dan sedikit mengkilap. Ada bau aneh yang keluar dari benda itu, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Raka meringis. Apaan sih ini? Tiba-tiba, jangan pernah menolak apa yang datang malam hari. Ucapan pria tua itu terngiang kembali di kepalanya. Raka terdiam. Perlahan, rasa merinding menjalar di tengkuknya. Ia buru-buru membungkus kembali jimat itu. Udah, simpan aja dulu, katanya, mencoba menenangkan diri. Raka menyimpan jimat itu di laci meja kasir. Malam itu, ia pulang dengan perasaan tidak tenang. Keesokan harinya, pagi datang seperti biasa. Matahari bersinar terang, suasana desa terlihat normal. Raka bangun dengan tubuh lelah, seperti tidak benar-benar tidur semalaman. Ia mencoba melupakan kejadian semalam. Cuma mimpi kali ya, gumamnya. Namun saat ia membuka laci untuk mengambil uang kembalian, jimat itu masih ada. Nyata. Raka menatapnya lama. Apa gue coba aja ya? Pikirnya. Keraguan masih ada, tapi kebutuhan lebih besar. Akhirnya, tanpa banyak pikir, Raka mengambil jimat itu dan menyelipkannya di bawah meja tempat ia membakar sate. Kalau emang ini benar, ya semoga bantu,
katanya pelan. Sore hari Raka mulai membuka warung seperti biasa. Awalnya tidak ada yang berbeda. Jalan masih sepi, tidak ada pembeli. Raka sempat tersenyum kecut. Paling cuma omong kosong. Namun, sekitar setengah jam kemudian, seorang pria berhenti di depan warungnya. "Pak, sate kelinci ya, 1 porsi," katanya. Raka agak kaget. "Iya pak, silakan duduk." Belum selesai melayani, datang lagi 1 orang, lalu 2 orang, lalu semakin banyak. Raka mulai kebingungan sendiri. Ini kok jadi ramai gini? Padahal biasanya 1 orang pun sulit didapat. Yang lebih aneh, semua pembeli berkata hal yang hampir sama. "Wah, harum banget satenya dari jauh. Baru kali ini nyium aroma sate kayak gini. Kayaknya enak banget, Pak." Raka diam-diam mencium sate yang sedang dibakarnya. Dan ia terkejut. Aromanya memang berbeda. Lebih kuat, lebih menggoda. Bahkan membuat perutnya sendiri lapar. Padahal bumbu yang ia pakai sama seperti biasanya. Ini gara-gara jimat itu ya, pikirnya. Malam itu warung Raka penuh. Untuk pertama kalinya sejak ia membuka usaha, semua dagangannya habis. Tidak tersisa 1 tusuk pun. Raka menghitung uang hasil jualan dengan tangan sedikit gemetar. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Wajahnya perlahan berubah. Dari kaget menjadi senang. Lalu serakah. "Kalau begini terus, gue bisa cepat kaya," bisiknya. Namun, saat Raka sedang tersenyum melihat uangnya, tiba-tiba hihihihi, terdengar suara tawa kecil, pelan, tipis, seperti suara perempuan. Raka langsung terdiam. Ia menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ke kiri, kosong. Warung sudah sepi. Pembeli terakhir sudah pergi. "Perasaan gue aja kali ya," katanya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hendak membereskan pembakaran sate, ia mencium bau lain. Bukan bau sate, bukan bau arang, tapi bau bunga melati. Sangat kuat. Raka perlahan menoleh ke arah dapur belakang. Gelap, sepi. Namun entah kenapa, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Lampu di dapur berkedip pelan tertiup angin. Dan sekali lagi, hihihihi. Suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Raka menalan ludah. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dengan langkah pelan, ia mendekati dapur. Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan bau melati yang semakin menyengat. Raka berhenti di depan pintu dapur. Tangannya gemetar saat hendak membuka. Dan tepat saat ia menyentuh gagang pintu, dari dalam dapur terdengar suara pelan. Seorang perempuan berbisik, "Aku sudah datang." Jantung Raka seperti berhenti berdetak. Ia membeku, dan tanpa ia sadari, kesepakatan itu sudah mulai berjalan. Sejak malam itu, hidup Raka berubah drastis. Warung sate kelincinya yang dulu sepi, kini tidak pernah benar-benar kosong. Setiap sore menjelang malam, pembeli mulai berdatangan. Awalnya hanya beberapa orang, tapi semakin hari semakin banyak. Bahkan ada yang rela antre. "Pak, tambah 2 porsi ya. Pak, bungkus 5. Ini enak banget pak, saya dari desa sebelah." Raka sampai kewalahan melayani. Tangannya terus bekerja membakar sate, membalik tusukan demi tusukan, sementara keringat mengucur deras dari dahinya. Namun di balik rasa lelah itu, ada senyum lebar yang tidak bisa ia sembunyikan. Uangnya mengalir deras. Setiap malam, hasil jualannya bisa berkali-kali lipat dari sebelumnya. "Gila, ini beneran!"
Gumam Raka sambil menghitung uang. Matanya berbinar. Semua kekhawatiran tentang bangkrut hilang begitu saja. Kini yang ada hanya satu pikiran. Ini harus dipertahankan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Hari ketiga sejak warungnya ramai, Raka mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena capek, tapi karena suasana. Saat siang hari, semuanya terasa normal. Tapi begitu malam datang, udara di sekitar warung terasa lebih dingin dan sepi. Aneh, karena walaupun pembeli ramai, suasana tetap terasa sunyi. Seperti suara orang-orang tidak benar-benar ada. Suatu malam, saat warung sedang penuh, Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Di antara banyaknya pembeli, ada beberapa orang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah mereka pucat, tatapannya kosong, dan mereka jarang berbicara. Hanya duduk diam, lalu makan, perlahan, tanpa ekspresi. Raka mencoba mengabaikan. Mungkin orang luar desa, pikirnya. Namun yang membuatnya merinding, setelah mereka selesai makan, mereka pergi begitu saja, tanpa suara, tanpa pamit. Dan saat Raka mengecek meja, tidak ada uang. Loh, tadi yang di sini mana bayarnya? Tanya Raka bingung pada salah satu pembeli lain. Yang mana, Pak? Jawab orang itu heran. Yang duduk di situ, tadi makan sate 3 porsi. Pembeli itu melihat ke arah kursi kosong, lalu menggeleng. Dari tadi kosong, Pak. Nggak ada siapa-siapa. Jantung Raka berdegup kencang. Mungkin gue salah lihat, gumamnya. Tapi perasaan itu tidak bisa ia hilangkan. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Selalu ada pembeli yang aneh. Selalu makan, selalu tidak membayar, dan selalu tidak terlihat oleh orang lain. Raka mulai gelisah. Ia mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya kacau. Apalagi suara itu kembali muncul. Tangisan perempuan. Lirih. Panjang. Menusuk telinga. Awalnya hanya terdengar samar, seperti berasal dari jauh. Namun semakin hari, semakin dekat. Seperti berasal dari belakang warungnya. Dari arah dapur. Suatu malam, setelah pembeli mulai berkurang, Raka duduk sebentar untuk menarik nafas. Namun, suara tangisan itu terdengar jelas. Raka langsung tegang. Matanya perlahan melirik ke arah dapur. Gelap. Sepi. Tapi suara itu nyata. Ini bukan halusinasi. Besiknya. Tangannya mulai dingin. Keringat dingin muncul lagi. Ia mencoba mengabaikan. Tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin jelas. Seperti seseorang benar-benar sedang menangis di dalam dapur. Akhirnya, Raka tidak tahan. Dengan langkah pelan dan hati berdebar keras, ia berdiri. Siapa sih? Gumamnya. Ia mengambil senter kecil, lalu berjalan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat. Lantai kayu berderit pelan. Krek, krek. Suara tangisan semakin keras. Sekarang benar-benar seperti tepat di depan pintu dapur. Raka berdiri di sana. Diam. Membeku. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu.
Nafasnya tidak teratur. Buka, jangan ya, pikirnya. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan, ia membuka pintu. Krek, pintu terbuka. Gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu luar yang masuk. Suara tangisan tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Raka menyenter ke dalam. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya peralatan masak dan meja potong daging. Gue dibikin takut sendiri, katanya mencoba tertawa. Namun saat ia hendak berbalik, tiba-tiba setetes air jatuh di tangannya. Raka membeku. Perlahan ia melihat ke tangannya. Air, seperti air mata. Jantungnya berdegup sangat keras. Dengan gerakan kaku, ia mengangkat senter ke atas. Dan di sana, di langit-langit dapur, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan, berambut panjang terurai. Wajahnya pucat. Matanya kosong menatap langsung ke arah Raka. Dan bibirnya tersenyum. Aku di sini. Suara itu terdengar tepat di telinganya. Raka menjerit. Tubuhnya langsung lemas dan jatuh ke lantai. Senter terlepas dari tangannya. Lampu berkedip. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa pelan. Hihihihihi. Malam itu, Raka sadar bahwa warungnya yang ramai bukan sekedar keberuntungan, tapi ada sesuatu yang ikut makan di sana. Dan sesuatu itu sudah mulai menunjukkan dirinya. Tubuh Raka masih gemetar saat ia terbangun. Ia tidak tahu berapa lama pingsan di dapur. Saat membuka mata, lampu sudah kembali menyala normal. Suasana tampak biasa, terlalu biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, satu hal yang tidak bisa ia bohongi. Rasa dingin di tubuhnya masih ada. Dan bayangan wajah perempuan itu masih jelas di kepalanya. Raka langsung bangkit dengan panik. Nafasnya terengah-engah. Ia melihat ke langit-langit dapur. Kosong. Tidak ada apa-apa. Cuma halusinasi ya? Pasti. Katanya terbata-bata, mencoba meyakinkan diri. Tapi tangannya masih gemetar. Dan di lantai, senter yang tadi jatuh masih tergeletak. Itu bukan mimpi. Raka buru-buru keluar dari dapur. Ia tidak berani melihat ke belakang lagi. Malam itu, ia menutup warung lebih cepat dari biasanya. Tanpa membereskan banyak hal, tanpa menghitung uang, ia hanya ingin pulang. Namun, sejak kejadian itu, Raka tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Hari berikutnya, Raka membuka warung seperti biasa. Dan seperti biasanya, warung langsung ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Antrean panjang terlihat hingga ke pinggir jalan. Orang-orang tertawa, berbincang, menikmati sate buatannya. Seolah tidak ada yang salah, seolah semuanya normal. Tapi, bagi Raka, semua terasa berbeda. Ia mulai memperhatikan lebih detail. Dan ia sadar, pembeli yang aneh itu semakin banyak. Mereka tetap sama, wajah pucat, tatapan kosong, gerakan lampat, dan tidak pernah membayar. Namun, yang paling membuat Raka merinding, kadang saat ia melihat ke arah mereka, mereka juga melihat balik dengan senyum tipis, senyum yang sama seperti sosok di dapur itu. Sore berubah menjadi malam, keramaian mulai berkurang, hingga akhirnya warung kembali sepi. Raka berdiri diam di depan pembakaran sate yang mulai padam. Pikirannya kacau, ia menatap ke arah dapur. Gelap, sunyi, namun sekarang ia tahu, di sana tidak kosong. Raka mencoba mengabaikan.
Ia mulai membereskan meja, satu persatu, sampai tiba di meja paling pojok. Meja tempat pembeli aneh tadi duduk. Raka berhenti. Di atas meja itu, ada sesuatu. Bukan uang, bukan piring, melainkan sehelai rambut panjang, hitam, basah, seperti baru saja jatuh dari seseorang. Raka langsung mundur pelan. Jantungnya berdegup keras. "Ini bukan punya pembeli biasa," bisiknya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Padahal semua jendela tertutup. Lampu mulai berkedip. Dan hiks, hiks. Suara tangisan itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Tidak lagi dari dapur, tapi dari belakangnya. Raka membeku. Tubuhnya tidak berani bergerak. Nafasnya terasa berat. Perlahan, ia merasakan sesuatu. Ada yang berdiri tepat di belakangnya. "Jangan nengok pada dirimu sendiri," bisik Raka. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan sangat pelan, ia menoleh. Dan di sana, ia melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri sangat dekat. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, rambutnya panjang menjuntai, basah seperti habis kehujanan, dan gaunnya putih, kotor di bagian bawah. Raka langsung mundur panik. "Tolong, jangan ganggu saya," katanya gemetar. Namun sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menatap. Lalu, perlahan, senyumnya melebar. "Aku yang membuat warungmu laris." Suara itu jelas, tidak lagi berbisik, tidak lagi samar, langsung masuk ke telinga Raka. Raka menggeleng keras. Enggak, ini pasti mimpi." Sosok itu melangkah mendekat. Satu langkah, lalu satu lagi. "Kamu senang kan?" Air mata Raka mulai keluar. Ia benar-benar ketakutan sekarang. "Uangmu banyak, pembelimu ramai, semua karena aku." Raka jatuh terduduk. Tubuhnya lemas. Ia tidak bisa lari, tidak bisa teriak. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Sangat dekat. Bau melati bercampur bau amis langsung menusuk hidung Raka. Perlahan, sosok itu membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajah Raka. Tapi suaranya berubah, lebih dalam, lebih menyeramkan. "Jangan lupa, balas jasaku." Raka menggeleng keras. Apa yang kamu mau?" Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Lebih lebar, lebih tidak manusiawi. "Nanti kamu akan tahu." Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Raka menjerit. Namun dalam kegelapan itu, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Menjauh. Dan suara tawa yang perlahan menghilang. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Warung kembali normal. Tidak ada siapa-siapa. Raka terduduk lemas. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat. Malam itu, ia akhirnya mengerti bahwa semua ini bukan gratis. Dan sesuatu yang ia terima akan segera menagih. Sejak malam itu, Raka berubah. Ia masih membuka warung seperti biasa, masih membakar sate, masih melayani pembeli yang terus berdatangan. Warungnya semakin terkenal. Bahkan orang dari luar desa mulai datang khusus hanya untuk mencicipi sate kelincinya. Uang, jangan ditanya. Setiap malam hasilnya terus bertambah. Seharusnya Raka senang, seharusnya ia puas. Tapi tidak, karena setiap malam ia selalu merasa diawasi. Tatapan itu selalu ada. Dari sudut warung, dari arah dapur, dari kursi kosong yang tiba-tiba terasa tidak benar-benar kosong. Dan sosok perempuan itu semakin sering muncul.
Awalnya hanya bayangan, lalu pantulan di kaca. Kadang terlihat sekilas di antara pembeli. Tapi kini, ia mulai muncul dengan jelas. Suatu malam, saat warung sedang sangat ramai, Raka melihatnya lagi. Duduk di pojok, di antara pembeli lain. Bedanya, kali ini semua orang seolah tidak menyadarinya. Padahal sosok itu sangat jelas. Bergaun putih, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan kepala sedikit miring menatap Raka. Raka hampir menjatuhkan tusukan sate dari tangannya. Jantungnya berdegup tidak karuan. "Dia di sini lagi," bisiknya. Namun yang lebih mengerikan, sosok itu sedang makan. Perlahan, satu tusuk demi satu tusuk. Gerakannya tidak wajar, kaku, seperti bukan manusia. Raka mencoba mengalihkan pandangan, tapi setiap kali ia menoleh lagi, sosok itu masih ada. Dan sekarang, tersenyum. Malam itu terasa sangat panjang. Setelah pembeli mulai sepi, Raka langsung membereskan warung dengan cepat. Ia tidak ingin berlama-lama, tidak ingin melihat sosok itu lagi. Namun seperti biasa, ia tidak bisa menghindar. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, lampu kembali berkedip. Air keran yang mengalir tiba-tiba mengecil, dan bau melati itu muncul lagi, lebih kuat, lebih pekat. Raka langsung berhenti. Tangannya gemetar di bawah aliran air. Ia tidak berani menoleh. Namun suara itu muncul lagi. "Raka." Suara perempuan, pelan, tepat di belakangnya. Raka menutup mata. Jangan sekarang," bisiknya. "Raka." Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dengan perlahan, Raka menoleh. Dan benar, sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Sangat dekat, hampir menempel. Raka mundur cepat hingga menabrak meja. "Apalagi?" suaranya gemetar. Sosok itu menatapnya, lama, tanpa berkedip. "Aku lapar." Raka terdiam. Aku kasih sate, aku bakarin sekarang," katanya terburu-buru. Namun sosok itu menggeleng pelan. Rambutnya bergerak mengikuti. "Bukan itu." Suasana mendadak lebih dingin. Nafas Raka terasa berat. "Terus, kamu mau apa?" tanya Raka dengan suara hampir putus. Sosok itu melangkah mendekat. Satu langkah, lalu berhenti tepat di depannya. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah luar warung. "Aku mau yang datang ke sini." Jantung Raka seperti berhenti. "Maksudnya, pembeli?" tanyanya pelan. Sosok itu tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan. "Aku juga ingin mereka." Raka langsung menggeleng keras. Enggak bisa, mereka orang hidup," teriaknya. Sosok itu tiba-tiba berubah. Wajahnya yang tadinya datar menjadi marah. Matanya menghitam pekat. Mulutnya terbuka lebar tidak wajar. "Kamu sudah terima semua." Suara itu menggema, membuat telinga Raka berdenging. "Warungmu ramai, uangmu banyak. Itu semua dari aku." Raka jatuh terduduk. Air matanya keluar. Maaf, aku nggak tahu," katanya panik. Sosok itu mendekat lagi. Kini wajahnya sangat dekat. Bau amis semakin kuat. "Sekarang giliranmu." Raka menggeleng lemah. "Jangan, aku nggak sanggup." Tiba-tiba, sosok itu tertawa. Lalu suaranya kembali pelan, namun jauh lebih menakutkan. "Kalau bukan kamu, aku akan ambil sendiri." Lampu mati, gelap total. Raka menjerit. Ia meraba-raba mencari pintu. Namun dalam kegelapan itu, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki, bukan satu, banyak, dan suara seperti orang makan. Mengunyah, pelan. Raka menangis. "Berhenti, tolong berhenti," katanya lemah. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala. Dapur kosong,
tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, ada sesuatu yang membuat darah Raka seakan berhenti mengalir. Noda merah, masih basah, dan di dekatnya ada potongan kecil sesuatu yang bukan daging kelinci. Raka langsung muntah, tubuhnya bergemetar hebat. Malam itu, ia akhirnya sadar bahwa penglaris itu bukan sekedar membawa pembeli, tapi juga menghadirkan sesuatu yang lapar, dan sesuatu itu tidak akan berhenti. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dapur itu kembali muncul. Noda merah di lantai dan potongan kecil yang bukan berasal dari kelinci. Ia mencoba menyangkal. Mungkin cuma darah hewan, mungkin gue salah lihat. Tapi hatinya tahu, itu bukan daging biasa. Namun anehnya, warung tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Kabar tentang sate Raka menyebar cepat ke desa lain. Banyak orang datang karena penasaran. Katanya ini sate paling enak di daerah sini. Bumbunya beda banget. Sekali coba pasti balik lagi. Semua orang memuji. Semua orang ketagihan. Raka tetap melayani. Tangannya terus membakar sate. Mulutnya tetap tersenyum. Namun matanya penuh ketakutan. Karena di antara keramaian itu, ia tahu tidak semua yang datang manusia. Pembeli yang aneh semakin banyak. Kini mereka tidak hanya duduk di pojok, mereka bercampur dengan yang lain. Tidak bersuara, tidak berbicara, hanya makan, perlahan. Dan setiap kali Raka tanpa sengaja menatap mereka, mereka selalu membalas dengan senyum. Senyum dingin yang sama. Seolah mengingatkan, kami di sini. Suatu malam, seorang pemuda datang sendirian. Usianya sekitar 20-an, terlihat seperti orang luar desa. Ia duduk di depan warung dan memesan. "Pak, 1 porsi ya?" "Iya mas, tunggu sebentar." Raka melayani seperti biasa. Pemuda itu makan dengan lahap, sesekali tersenyum. "Enak banget pak, serius. Baru kali ini nemu sate kayak gini." Raka hanya mengangguk pelan. Biasanya ia akan bangga mendengar pujian itu. Tapi sekarang, ia hanya merasa takut. Setelah selesai makan, pemuda itu berdiri. "Berapa pak?" Raka menyebut harga. Pemuda itu membayar, lalu berjalan pergi ke arah jalan gelap. Semua terlihat normal. Namun, beberapa menit kemudian, Raka mendengar sesuatu. Langkah kaki berlari dari arah jalan, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Raka menoleh. Jalan kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa. Entah kenapa dada Raka terasa sesak. Ia ingin mengecek, tapi ia takut. Malam itu berlalu dengan perasaan tidak tenang. Keesokan paginya, desa mendadak ramai. Bukan karena warung Raka, tapi karena kabar buruk. Katanya ada orang hilang. Orang luar desa katanya. Terakhir kelihatan di sini. Semalam makan di warung sate. Jantung Raka langsung berdegup kencang. Tangannya dingin. Keringat muncul di dahinya. Ia mencoba tetap tenang. Kebetulan aja, bisiknya. Namun, siang itu, beberapa warga datang ke warungnya. "Pak Raka, semalam ada anak muda makan di sini ya?" tanya salah satu warga. Raka terdiam sesaat. "Iya, ada," jawabnya pelan. "Dia kemana setelah itu?" Raka menelan ludah. "Pulang, jalan ke arah sana," katanya sambil menunjuk ke arah jalan gelap. Warga itu saling pandang. Dia belum pulang sampai sekarang. Raka tidak bisa berkata apa-apa.
Malam datang lagi, dan seperti biasa, warung kembali ramai. Namun kali ini, Raka merasa lebih tertekan. Ia terus memperhatikan setiap pembeli, setiap wajah, setiap gerakan. Dan benar saja, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di pojok warung, duduk seorang pemuda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bajunya sama persis seperti pemuda yang hilang tadi. Raka langsung membeku. "Enggak, ini enggak mungkin," bisiknya. Pemuda itu perlahan mengangkat kepala, menatap Raka, lalu tersenyum. Senyum yang tidak hidup. Raka hampir jatuh. Ia mundur pelan. Pemuda itu mulai makan, seperti biasa, perlahan, tanpa suara. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Raka merasa dunianya runtuh. Dia bukan manusia lagi. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. "Aku bilang, aku akan ambil sendiri." Raka menoleh cepat. Sosok perempuan itu berdiri di dekat dapur, menatapnya dengan senyum puas. Raka mengeleng. Air matanya jatuh. "Berhenti, tolong berhenti," katanya pelan. Namun sosok itu hanya tertawa kecil. Ini baru awal. Malam itu, Raka tidak lagi hanya ketakutan. Ia mulai sadar bahwa setiap orang yang datang ke warungnya bisa jadi tidak akan pernah pulang. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak bisa menghentikannya. Ia berdiri di balik pembakaran sate, tapi pikirannya jauh entah kemana. Tangannya bergerak otomatis, membalik sate satu persatu, sementara matanya sesekali melirik ke arah pojok warung. Tempat di mana pemuda itu duduk, masih di sana, masih makan, masih tersenyum kosong. Raka tidak kuat lagi. Dadanya terasa sesak. Keringat dingin terus mengalir. Ia ingin menutup warung saat itu juga. Ia ingin lari. Tapi pembeli masih ramai. Orang-orang tertawa, berbincang, memuji masakannya. Seolah tidak ada yang salah, seolah tidak ada yang hilang. "Gua harus berhenti, gua harus berhenti," bisik Raka dalam hati. Malam semakin larut, satu persatu pembeli mulai pulang, hingga akhirnya warung kembali sepi. Raka langsung menjatuhkan diri ke kursi. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. "Ini semua salah gue," katanya lirih. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Ia menatap ke arah laci meja, tempat ia menyimpan jimat itu. Benda kecil yang telah mengubah hidupnya. Dengan tangan gemetar, Raka berjalan mendekat. Ia membuka laci dan mengambil jimat itu. Benda itu terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah hidup, seolah berdenyut. "Gua harus buang ini," katanya pelan. Tanpa pikir panjang, Raka keluar dari warung. Malam itu gelap, angin berhembus kencang, langit tanpa bintang. Raka berjalan menjauh dari warung, menuju sungai kecil di pinggir desa. Langkahnya cepat, seolah takut sesuatu mengejarnya. Sesampainya di sana, ia berdiri di tepi sungai. Air mengalir deras. Raka menatap jimat itu terakhir kali. "Semua gara-gara lo," katanya dengan penuh emosi. Lalu, ia melempar jimat itu sekuat tenaga. Plung! Jimat itu tenggelam, hilang di dalam air. Raka menarik nafas panjang, seolah beban besar terlepas. "Udah, selesai," katanya. Namun, tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Dan dari belakangnya,
terdengar suara. Kamu pikir semudah itu? Raka langsung membeku. Perlahan, ia menoleh. Sosok perempuan itu berdiri di sana, di antara pepohonan. Rambutnya berkibar pelan, matanya menatap tajam. Raka mundur. "Gue udah buang itu, gue gak mau lagi," katanya panik. Sosok itu tersenyum, namun bukan senyum biasa. Senyum penuh ancaman. "Kamu sudah terikat." Jantung Raka berdegup keras. "Apa maksudnya?" Suaranya bergetar. Sosok itu melangkah mendekat. Perlahan. "Dari saat kamu menerima, dari saat kamu menikmati, kamu sudah jadi bagian dari ini." Raka menggeleng. Enggak, gue gak mau." Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Raka. Wajahnya sangat dekat, matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar. "Sekarang, giliranmu membantu." Raka menjerit. Ia mundur hingga terpeleset ke tanah. "Gue gak mau, denger gak? Gue gak mau," teriaknya. Namun sosok itu hanya tertawa. Lalu, perlahan, ia menghilang, meninggalkan Raka sendirian di tepi sungai, dengan tubuh gemetar dan pikiran yang hancur. Raka pulang dengan langkah lemas. Ia berharap semua sudah berakhir. Namun saat ia membuka laci di warung, jantungnya langsung seperti berhenti. Jimat itu sudah kembali, terletak di tempat semula, seolah tidak pernah dibuang. Raka langsung terduduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa gue?" bisiknya. Dan malam itu, saat ia mencoba tidur di dalam warung, ia kembali mendengar sesuatu. Bukan tangisan, bukan tawa, tapi suara bisikan banyak orang. Pelan, bersamaan, dari segala arah. "Lapar, lapar, lapar." Raka menutup telinganya. Berhenti," katanya menangis. Namun suara itu semakin keras, dan di sudut ruangan, satu persatu, mulai muncul sosok-sosok. Wajah pucat, tatapan kosong. Mereka semua adalah pembeli yang pernah datang. Dan sekarang, mereka semua menatap Raka dengan satu keinginan yang sama. "Kami masih lapar." Sejak malam penuh bisikan itu, Raka tidak pernah benar-benar tidur. Matanya selalu terbuka setengah, tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Setiap ia mencoba memejamkan mata, wajah-wajah itu muncul. Wajah para pembeli yang kini bukan lagi manusia. Pucat, kosong, dan selalu menatapnya. Pagi hari seharusnya menjadi waktu paling aman. Cahaya matahari biasanya mengusir segala yang gelap. Namun tidak lagi bagi Raka. Saat pagi datang, ia masih mendengar bisikan. Pelan, di telinganya. "Lapar." Raka langsung membuka mata. Nafasnya berat. Ia melihat ke sekeliling. Warung kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh ke arah cermin kecil di dinding, ia membeku. Di belakangnya, sekilas terlihat bayangan. Seseorang berdiri. Raka langsung menoleh cepat. Kosong. Saat kembali melihat ke cermin, bayangan itu hilang. "Gue udah gila," katanya pelan. Namun hatinya tahu, ini bukan sekadar halusinasi. Hari itu, Raka mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia tidak membuka warung. Papan tutup ia pasang di depan. Ia ingin berhenti. Ia ingin memutus semua ini. Kalau nggak jualan, nggak akan ada yang datang, pikirnya. Namun, sore harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun warung tutup, Raka mendengar suara. Suara orang berbicara, tertawa, seperti suasana ramai. Padahal, tidak ada satupun pembeli.
Raka perlahan keluar dari dalam. Ia membuka pintu warung sedikit, dan yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Warung itu tetap ramai. Bukan manusia. Sosok-sosok pucat itu duduk di kursi, menghadap meja, seperti sedang makan. Padahal tidak ada makanan, tidak ada sate. Namun mereka bergerak, seolah benar-benar sedang menikmati sesuatu. Dan perlahan, satu persatu dari mereka menoleh ke arah Raka. Dengan senyum, Raka langsung menutup pintu dengan keras. Nafasnya tidak teratur. "Gak bisa, gue gak bisa berhenti," bisiknya putus asa. Malam pun tiba, dan seperti biasanya, bau melati mulai memenuhi ruangan. Raka duduk di sudut warung, diam, lemah, menyerah. "Keluar, kalau mau, keluar aja," katanya lirih. Dan benar saja, sosok itu muncul lagi. Perempuan bergaun putih itu berdiri di depan dapur, menatap Raka dengan senyum tipis. "Kamu mulai mengerti." Raka tidak menjawab. Air matanya jatuh. "Kenapa gue?" tanyanya lemah. Sosok itu melangkah mendekat. "Karena kamu mau." Jawaban itu sederhana, tapi menusuk. Raka terdiam. Ia tidak bisa membantah. Perlahan, ia berdiri. "Apa yang sebenarnya terjadi di dapur itu?" tanyanya. Sosok itu tersenyum. "Lihat sendiri." Lampu berkedip, angin dingin berhembus. Raka menelan ludah. Namun kali ini, ia tidak lari. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju dapur. Pintu terbuka. Kriik. Dapur gelap, lebih gelap dari biasanya. Raka masuk. Setiap langkah terasa berat. Dan saat ia menyalakan lampu, semuanya berubah. Dapur itu tidak lagi seperti dapur biasa. Lantainya kotor, penuh noda hitam dan merah. Dindingnya seperti basah, entah oleh apa. Di meja potong, ada sesuatu. Raka mendekat. Tangannya gemetar. Dan saat ia melihatnya dengan jelas, ia langsung muntah. Bukan daging kelinci, tapi potongan-potongan yang tidak seharusnya ada di sana. Potongan yang menyerupai manusia. Raka jatuh ke lantai. Tubuhnya lemas. Ini nggak mungkin," katanya sambil menangis. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. "Ini yang mereka makan." Raka menoleh. Sosok itu berdiri di belakangnya dengan senyum lebar. Dan mereka masih ingin lebih. Raka menggeleng keras. "Berhenti! Tolong berhenti!" Namun sosok itu hanya tertawa. "Kamu bagian dari ini." Dan tiba-tiba, semua kembali normal. Dapur kembali bersih. Tidak ada apa-apa. Seolah semua yang barusan dilihat tidak pernah ada. Raka terduduk lemas. Matanya kosong. Kini ia tahu kebenarannya. Warungnya yang ramai, bukan karena rasa sate, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia sudah terlalu dalam untuk keluar. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Raka tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang bukan. Siang terasa seperti malam, dan malam jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Warung itu masih berdiri, masih ramai, masih dipenuhi orang. Tapi kini, Raka tahu satu hal pasti. Tidak semua yang datang hidup. Kabar orang hilang mulai menyebar. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Sudah 3 orang hilang minggu ini. Semuanya terakhir terlihat di jalan ini. Ada yang bilang terakhir makan sate. Bisik-bisik warga mulai terdengar jelas. Dan semuanya mengarah ke satu tempat. Warung Raka. Siang itu beberapa warga berkumpul tidak jauh dari warung. Mereka berbicara dengan wajah serius. Raka melihat dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Mereka mulai curiga, bisiknya. Namun anehnya, meskipun kabar itu menyebar, warungnya tetap ramai. Bahkan lebih ramai. Seolah ada sesuatu yang memanggil orang untuk datang. Sore menjelang malam, Raka membuka warung seperti biasa. Walau dengan perasaan hancur. Kalau gue tutup, gak akan berubah, pikirnya.
Satu persatu pembeli datang, duduk, memesan, makan, dan di antara mereka, sosok-sosok itu juga ada. Lebih banyak dari sebelumnya. Kini hampir setengah isi warung adalah mereka. Duduk diam, makan perlahan, dan sesekali menatap Raka dengan senyum. Raka hampir tidak kuat berdiri. Tangannya gemetar saat membakar sate. Tiba-tiba, seorang warga datang mendekat. Wajahnya tegang. Raka menoleh. Itu Pak Darto. Suaranya pelan. Pak Darto adalah salah satu warga yang dihormati di desa. Ia jarang datang ke warung Raka. Namun kali ini, tatapannya berbeda. "Kamu jujur sama saya," kata Pak Darto. Raka menelan ludah. Ada apa, Pak?" Pak Darto melihat ke sekeliling, lalu kembali menatap Raka. Orang-orang yang hilang itu terakhir ke sini. Suasana mendadak terasa berat. Raka mencoba tenang. "Itu cuma kebetulan, Pak." Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tajam. "Kalau memang kebetulan, kenapa setiap malam tempat ini selalu ramai?" Raka terdiam. Ia tidak bisa menjelaskan. Tidak mungkin menjelaskan. Karena kalau ia jujur, tidak ada yang akan percaya. Atau lebih buruk, ia akan dianggap gila. "Besok malam, kami akan datang lagi," lanjutnya. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kamu tidak perlu takut." Raka merasa tubuhnya lemas. "Iya, Pak," jawabnya pelan. Pak Darto pergi. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat ke arah dalam warung. Dan untuk sesaat, wajahnya berubah. Seperti melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam semakin larut. Dan ketakutan Raka semakin besar. Besok semuanya bisa terbongkar, pikirnya. Ia ingin kabur. Ia ingin pergi jauh dari desa itu. Namun, ia tahu, ia tidak bisa. Karena sesuatu itu tidak akan membiarkannya pergi. Malam itu, setelah warung sepi, Raka duduk sendiri, diam, menatap kosong. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Raka tidak terkejut lagi. Ia sudah terbiasa. "Datang lagi," katanya lemah. Dan benar saja, suara itu muncul. "Besok mereka datang." Raka menghela nafas. "Ya, gue tahu." Perlahan, sosok perempuan itu muncul di depannya. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih menyeramkan. Matanya kini benar-benar hitam. Dan senyumnya semakin lebar. "Kamu takut?" Raka tertawa kecil. Namun pahit. "Gue udah gak punya pilihan," katanya. Sosok itu mendekat. "Kamu punya?" Raka menatapnya. "Pilihan apa?" Sosok itu membungkuk. Wajahnya sangat dekat. "Serahkan." Satu lagi. Jantung Raka berhenti sejenak. "Maksudnya?" Sosok itu tersenyum. "Besok, saat mereka datang, berikan satu." Raka langsung menggeleng. "Enggak. Gue nggak mau." Sosok itu tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi marah. Atau suaranya menggema. "Semua akan hancur." Raka mundur. Tubuhnya gemetar. Apa maksudnya? Tiba-tiba, suara lain muncul. Banyak suara. Dari belakang. Dari samping. Dari seluruh warung. Raka menoleh. Dan di sana, semua pembeli itu berdiri, menatapnya dengan satu ekspresi, lapar. "Kami butuh." Raka jatuh terduduk. Air matanya jatuh deras. "Berhenti. Tolong berhenti." Namun suara itu semakin keras. "Satu. Cukup satu." Sosok perempuan itu tertawa. "Pilih." Malam itu, Raka dihadapkan pada pilihan yang paling mengerikan.
Dan ia tahu, apapun yang ia pilih akan tetap berakhir buruk. Raka tidak tidur sama sekali. Ia duduk di dalam warung, menatap kosong ke arah pintu. Pikirannya kacau. Jantungnya terasa berat. Pilihan itu terus terngiang di kepalanya. Berikan satu. Raka memegang kepalanya. Gue nggak bisa. Gue nggak mungkin lakuin itu, bisiknya. Namun suara lain muncul di dalam pikirannya. Lebih pelan, lebih gelap. Kalau bukan mereka, kamu. Raka terdiam. Nafasnya tidak teratur. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini adalah akhir. Pagi datang, tapi tidak membawa harapan. Langit terlihat mendung. Udara terasa berat. Seolah desa itu tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Siang hari berlalu dengan lambat. Raka hanya duduk diam, tidak makan, tidak berbicara. Sampai akhirnya, malam tiba. Raka berdiri di depan warung. Tangannya gemetar saat menyalakan lampu. Klik. Lampu menyala. Warung terlihat seperti biasa. Namun bagi Raka, tempat itu sudah seperti neraka. Beberapa menit kemudian, orang-orang mulai datang, seperti yang dikatakan Pak Darto. Beberapa warga berkumpul. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Mereka duduk, memesan. Namun suasana berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan santai. Mereka memperhatikan, mengamati. Dan di antara mereka, sosok-sosok itu juga datang. Lebih banyak, lebih jelas. Kini Raka bisa melihatnya dengan jelas. Mereka berdiri di antara manusia, duduk berdampingan. Namun tidak semua orang bisa melihat mereka. Raka berdiri di tengah-tengah itu semua, seperti terjebak di dua dunia. Dunia hidup dan dunia yang seharusnya sudah mati. Suara itu muncul lagi. Sekarang, Raka menutup mata. Gue nggak bisa, bisiknya. Pilih. Raka melihat ke arah warga. Ada Pak Darto, ada beberapa orang yang ia kenal sejak kecil. Orang-orang yang percaya padanya. Air matanya jatuh. Maaf, katanya pelan. Namun, bukan kepada mereka, melainkan pada dirinya sendiri. Raka perlahan berjalan ke arah dapur. Langkahnya berat, seperti menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Warga mulai curiga. Raka, kamu mau kemana? Tanya Pak Darto. Raka tidak menjawab. Ia masuk ke dapur dan menutup pintu. Krek. Di dalam, suasana langsung berubah. Lebih gelap, lebih dingin. Sosok perempuan itu sudah ada di sana, menunggunya dengan senyum lebar. Akhirnya, Raka menatapnya, matanya kosong. Gue nggak akan kasih siapapun, katanya pelan. Sosok itu terdiam, senyumnya perlahan hilang. Kalau harus ada yang diambil, ambil gue. Beberapa detik, sunyi. Lalu, sosok itu tertawa. Namun kali ini, bukan tawa biasa. Lebih keras, lebih menyeramkan. Kamu terlambat. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sendiri. Warga di luar melihat ke dalam. Dan apa yang mereka lihat, tidak akan pernah mereka lupakan. Raka berdiri di tengah dapur. Namun ia tidak sendiri. Di belakangnya, puluhan sosok berdiri. Wajah pucat, mata kosong. Dan di depannya, sosok perempuan itu melayang. Pak Darto mundur, wajahnya pucat. Ya Tuhan, bisiknya. Raka menoleh ke arah mereka. Untuk terakhir kalinya, air matanya jatuh. Pergi, katanya pelan. Namun, sudah terlambat. Tiba-tiba, lampu meledak. Duar! Gelap total. Teriakan terdengar. Kepanikan terjadi. Dan dari dalam dapur, terdengar suara yang mengerikan. Suara tertawa, suara menangis, dan suara seperti sesuatu sedang dimakan. Malam itu, tidak ada yang berani mendekat. Keesokan paginya,
Warung itu ditemukan dalam keadaan terbuka, sepi, sunyi. Tidak ada Raka, tidak ada siapa-siapa. Namun, di dalam dapur, tercium bau melati yang sangat kuat. Dan di lantai, ada noda merah yang belum kering. Sejak saat itu, warung sate itu ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat. Namun anehnya, setiap malam, kadang masih terlihat lampu menyala. Dan dari kejauhan, orang-orang mengaku melihat warung itu tetap ramai, dipenuhi pembeli. Dan dari dalam, terdengar suara perempuan tertawa. Hihihihi. Seolah semua belum berakhir. Terima kasih sudah menemani kisah gelap malam ini di channel Pesugihan Berantai. Ingat, tidak semua kekayaan datang dengan cara yang benar. Dan tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Jika kamu merasa ada sesuatu yang aneh setelah menonton ini, jangan pernah mengabaikannya. Karena bisa jadi mereka juga sedang memperhatikanmu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Siapa tahu mereka juga berani mendengar cerita ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya yang mungkin lebih mengerikan.